Halo teman-teman, perkenalkan saya Kayla Putri Azhara dengan 3 digit NIM terakhir 033 dari Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik Universitas Diponegoro. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai lingkungan dan aktivitas logistik yang menjadi bagian dari mata kuliah yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Luluk Fauziah, MSI. Seperti yang kita tahu, sektor logistik yang meliputi kegiatan pengadaan, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi melalui berbagai moda transportasi sangat rentan terhadap produksi limbah yang berlebihan. Untuk itu, kita perlu mengadakan yang namanya manajemen limbah logistik, di mana definisi dari manajemen limbah logistik sendiri adalah proses terstruktur untuk menangani limbah dari aktivitas transportasi, penyimpanan, distribusi, dan pengemasan. Limbah yang dikelola mencakup limbah fisik, energi, dan emisi karbon. Tujuan dari diadakannya manajemen limbah logistik sendiri adalah untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi operasional dan keberlanjutan lingkungan. Selain manajemen limbah logistik, ada reverse logistik yang kegiatannya terbalik dengan kegiatan logistik pada umumnya yang mengatur arus barang dari produsen ke konsumen. Sedangkan di reverse logistik ini, arus barang itu kembali dari konsumen ke produsen untuk diperbaiki, didaur ulang, atau dibuang secara aman. Dengan adanya sistem ini, produsen dan konsumen dapat memastikan bahwa limbah yang digunakan atau limbah yang dihasilkan dari produk yang dipakai tadi dapat dikelola dengan baik dan ditujukan juga untuk menurunkan biaya dan emisi yang dikeluarkan. Dikarenakan aktivitas logistik terutama dalam hal distribusi itu sangat menyumbang emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan konsumsi energi yang tinggi, perlu adanya regulasi yang menjadi dasar dan mengatur aktivitas logistik yang dilakukan oleh berbagai perusahaan. Regulasi ini dapat berupa regulasi nasional dan internasional untuk menekan dampak lingkungan dan mendorong penerapan teknologi. Berikut adalah regulasi nasional, di mana dalam regulasi nasional ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap kegiatan industri termasuk kegiatan logistik harus melakukan pencegahan pencemaran, pengendalian dampak, dan memiliki izin lingkungan yang jelas. Kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Regulasi ini penting karena sektor logistik sendiri menyumbang salah satu menjadi penyumbang besar emisi karbon. Jadi, perusahaan logistik perlu menyesuaikan operasionalnya agar mendukung target penurunan emisi nasional. Selanjutnya, ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi terbarukan, di mana aturan ini mendorong penggunaan energi yang lebih bersih dalam aktivitas logistik, misalnya melalui adopsi bahan bakar ramah lingkungan atau penggunaan kendaraan listrik. Dan yang terakhir, ada PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Disinilah pengaturan mengenai limbah seperti oli bekas, bahan bakar, atau material berbahaya diatur dengan ketat. Perusahaan logistik wajib memastikan limbahnya ditangani sesuai dengan standar agar tidak mencemari lingkungan. Selain regulasi nasional, sektor logistik juga dipengaruhi oleh kebijakan internasional yang menjadi acuan dalam melakukan kegiatan logistik berskala global. Salah satu protokol yang paling dikenal adalah Protokol Kyoto, di mana protokol ini mendorong negara-negara untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Dampaknya, berbagai sektor transportasi dan sektor logistik di berbagai negara harus mulai menggunakan teknologi yang lebih efisien dan rendah emisi. Kemudian ada European Green Deal, di mana kebijakan besar dari Uni Eropa ini menargetkan netral karbon untuk tahun 2050. Standar ini sangat mempengaruhi perusahaan logistik yang beroperasi lintas negara, khususnya perusahaan-perusahaan
yang akan melakukan kegiatan ekspor-impor ke wilayah Eropa. Kemudian di sektor moda transportasi udara terdapat regulasi dari ICAO dan IATA yang berfokus pada pengurangan emisi pesawat, efisiensi rute, dan penggunaan bahan bakar berkelanjutan. Moda transportasi logistik udara ini sangat bergantung pada standar yang disebutkan tadi agar tetap kompetitif sekaligus ramah lingkungan. Kemudian, banyak juga perusahaan logistik global yang telah menerapkan standar internasional seperti ISO 14001 tentang manajemen lingkungan dan ISO 10001 tentang manajemen energi. Kedua standar yang disebutkan ini sangat membantu perusahaan dalam melakukan kontrol dampak lingkungan, mengoptimalkan penggunaan energi, dan meningkatkan transparansi dalam kegiatan operasionalnya. Dengan adanya regulasi nasional dan internasional ini, perusahaan logistik dapat mendorong operasi secara lebih bertanggung jawab agar emisi yang dihasilkan lebih rendah. Dengan adanya tantangan dalam sektor logistik, perlu adanya inovasi yang dicanangkan. Nah, inovasi dalam sektor logistik ini diarahkan pada efisiensi energi, digitalisasi, dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Melalui teknologi cerdas seperti IoT dan AI dapat membantu mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi pada rantai pasok. Jenis inovasinya sendiri, yang pertama ada Green Supply Chain Management, di mana dapat menerapkan integrasi dari aspek lingkungan sejak produk itu didesain hingga produk tersebut menjadi limbah dan dikelola oleh perusahaan. Kemudian ada Smart Supply Chain atau SSC yang dapat menerapkan teknologi kecerdasan buatan seperti IoT, AI, dan data analytics untuk memantau konsumsi energi dan optimasi rute saat distribusi. Kemudian ada Customer Green Information Center, di mana para produsen dan juga konsumen dapat berbagi data preferensi terkait kemasan ramah lingkungan dan metode pengiriman rendah emisi. Adapun tren green logistik yang dapat diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Yang pertama yaitu perusahaan dapat beralih ke energi terbarukan. Yang kedua, penguatan kerjasama hijau dengan pemasok dan pelanggan. Jadi mulai dari kegiatan pengadaan, penyimpanan, distribusi sampai ke pengadaan reverse logistik yang dilakukan perusahaan dapat terintegrasi secara hijau. Kemudian yang ketiga ada pengemasan hijau dan daur ulang bahan. Seperti contohnya tadi disebutkan, perusahaan dapat melakukan reverse logistik untuk membantu pengolahan emisi limbahnya. Kemudian yang keempat ada kolaborasi hijau dan transformasi digital. Dan yang terakhir yaitu optimalisasi rute pengiriman untuk menekan emisi. Contohnya yaitu dengan mengurangi perjalanan-perjalanan yang kosong atau kelebihan muatan. Demikian penjelasan mengenai hubungan antara lingkungan dan aktivitas logistik. Semoga materi ini dapat membantu kita untuk memahami pentingnya pengelolaan logistik yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.